kini terus bergerak. Pagi itu, udara bumi Mataram begitu segar dengan panorama langit yang membiru cerah. Burung-burung jantan di atas dahan pepohonan bernyanyi bersaut-sautan. Ayam-ayam jantan peliharaan penduduk pun juga berkokok dengan lantang, sepertinya merestui kecerahan bagi negara besar di tanah Jawa Dwipa yang bernama Mataram itu. Mengawali hari itu, Amangkurat Agung mengadakan pasoanan di setinggil kedatonya yang baru dan megah. Pada hari yang cerah itu, meskipun bertubuh tidak terlalu besar dan tinggi, namun Sinuhun Amangkurat Agung berusaha bersikap wibawa dengan duduk di atas dampar kencononya. Tempat singgasananya beralaskan hamparan permadani Persia dari bahan beludru merah tua beraroma semerbak wangi karena bertabur bunga-bunga melati. Sang raja memakai mahkota kuluk dari bahan beludru hitam bergaris-garis benang emas. Di kedua telinganya terselip hiasan sumpeng berbentuk gojang nguling yang terbuat dari lempengan emas tipis. Satu telinganya tertindih anting bundar berkilauan terkena pancaran sinar mentari pagi. Di sebelah kirinya, duduk di atas kursi yang lebih pendek lagi, seorang istri kinasih bernama Kanjeng Ratu Truntum atau yang juga disebut sebagai Ratu Wetan. Perempuan cantik nan anggun itulah yang membuat iri banyak kalangan istana karena sang raja memberikan perlakuan istimewa kepadanya, hingga beberapa istri yang hanya dijadikan selirnya memberinya julukan sebagai Ratu Malang. Wajarlah jika dia membuat iri banyak kalangan, terutama kaum perempuan yang dekat dengan kehidupan Amangkurat Agung. Dialah yang terasa menghalang-halangi istri-istri lain agar bisa lebih dekat dengan sang raja. Meskipun usianya lebih tua dari Amangkurat Agung sendiri, namun paras dan keanggunan dari Ratu Truntum nyaris tidak tertandingi oleh putri-putri istana. Kepandaiannya merawat diri nyaris menutupi usia sebenarnya sehingga nampak lebih awet muda. Namun, di balik kemolekan tubuh dari Ratu Wetan itu, matanya juga memancarkan keagungan dan kewibawaan, sehingga orang-orang pun juga menjadi segan terhadapnya. Hal itulah yang membuat Amangkurat Agung sangat sayang kepada istrinya yang satu itu. Seakan-akan segala kesenangan yang diperolehnya berasal dari restu sang istri. Dialah sumber semangat hidup bagi sang Raja Mataram itu. Dasar perempuan ayu, meskipun ketika dijadikan istri raja sudah bukan seorang gadis lagi, namun kehadirannya telah membuat semangat dan gairah sang raja menjadi membara. Bahkan demi mendapatkan dirinya, Sinuhun Amangkurat Agung tega membuat muslihat untuk merebut sang putri idaman itu dari suaminya terdahulu. Ratu Truntum sebelumnya adalah seorang sinden terkenal dan cakap pula bermain sebagai seorang dalang perempuan yang banyak penggemarnya. Nyai Panjangmas, itulah namanya. Ia adalah seorang istri muda dari Ki Panjangmas, seorang dalang kenamaan istana Mataram sejak zaman Sultan Agung berkuasa. Karena terpikat dengan pesona yang terdebarkan oleh sinden cantik itu, maka dengan segala cara sang Raja Mataram itu berusaha mendapatkannya, meskipun dengan jalan menyingkirkan suami sahnya hingga kemudian menemui ajalnya. Janda muda yang sedang mengandung tersebut selanjutnya diboyong ke istana dan langsung dimuliakan menjadi pendamping untuk menggantikan Ratu Kulon yang telah lama wafat. Kedudukannya adalah seorang Ratu Wetan dengan gelar Ratu Truntum. Anak tiri yang lahir dari rahimnya pun kemudian juga tetap diakui selayaknya anak sang raja sendiri. Rasa kasih sayang sang raja kepada Raden Notobroto, anak tirinya itu, membuat rasa iri, kekhawatiran, dan juga perselisihan tersembunyi di antara istri dan para pangeran, anak kandung yang dilahirkan dari istri-istri yang lain. Memang tidak bisa dipungkiri, maksudnya Ratu Truntum sebagai istri dari sesuhunan Amangkurat Agung telah membawa pengaruh cukup berarti di istana Mataram, terutama ketentraman keputren yang menjadi terusik
karena kehadirannya, apalagi setelah dia dinobatkan sebagai Ratu Wetan untuk menggantikan kedudukan Ratu Kulon yang telah lama wafat. Para pangeran calon pewaris tahta pun kini juga nyaris turut terusik karenanya. Masuknya Ratu Truntum di dalam istana rupanya juga telah menimbulkan komplotan-komplotan yang saling bersaing dan bertentangan satu sama lain demi kedudukan dan juga kedekatannya dengan sang raja. Namun Sinuwun Amangkurat Agung tidak pernah menggubris semua itu. Bahkan ia lebih memilih untuk mendengar dan juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang permaisuri, yaitu Ratu Wetan. Jika sang raja mendengar adanya orang-orang yang menentangnya, maka tidak segan-segan ia kemudian memerintahkannya untuk membunuh. Bagi Amangkurat Agung, sang permaisuri Ratu Wetan yang mempesona itu bagaikan Dewi Utari yang senantiasa awet muda dalam cerita pewayangan. Sedangkan dia sendiri mengibaratkan dirinya sebagai Abimanyu, putra kebanggaan dari Raden Arjuna. Pada pagi hari yang cerah itu, Sinuwun Amangkurat Agung duduk berdampingan dengan sang prameswari. Hadir dalam pasoanan tersebut adalah Patih Wiroguno, ulama-ulama Suronoto, para tumenggung, mantri, bupati, temang, lurah, sentono, nayoko, dan juga beberapa bintoro. Para putra pangeran yang semuanya sudah menginjak usia remaja juga dihadirkan untuk menghadap kepadanya di setinggil kedaton pleret. Para putra lelaki Amangkurat Agung tersebut berjumlah 5 dan semuanya berlainan ibu. Si sulung bernama Raden Mas Tejoningrat yang lahir dari rahim mendiang Ratun Ayu Pengayun, putri Pangeran Pegek dari Surabaya yang dulu adalah Ratu Kulon. Kini ia telah diangkat menjadi seorang Adipati Anom. Dia adalah seorang putra mahkota calon Raja Mataram yang telah ditetapkan sebagai pengganti Amangkurat Agung kelak di kemudian hari. Adik-adik tirinya antara lain adalah Pangeran Puger yang diberi gelar sebagai Pangeran Pengulu, kemudian Pangeran Singosari yang disebut sebagai Pangeran Pendodo, Pangeran Martosono yang bergelar Pangeran Sundulan, dan Raden Mas Topo yang bergelar Pangeran Wuragil. Pokok utama pasoanan hari ini adalah kepulangan Raden Mas Tejoningrat dari Cirebon sebagaimana diperintahkan oleh romonya. Sang putra mahkota duduk di lantai dengan bersila dan menundukkan kepala di hadapan singgasananya. Duduk di belakang Raden Mas Tejoningrat adalah Tumenggung Tanuboyo yang bertugas mengawal kepulangan Raden Mas Tejoningrat ke Mataram dari Kadipaten Tegal. Di sebelahnya duduk terpekur pula Tumenggung Manduroko, orang kepercayaan Amangkurat Agung yang mengawal keberangkatan Raden Mas Tejoningrat ke Cirebon dari Mataram. Di belakangnya lagi beberapa bintoro dan 2 orang pemuda asing seusia dengan Adipati Anom yang baru dilihat oleh orang-orang istana. Suara parau kini mulai memecah keheningan di ruangan yang terbuka itu. Ger, putraku Bagus Tejoningrat, sengaja kau aku panggil kemari, sekaligus sebagai pasoanan keluarga, karena aku telah mendengar kepulanganmu dari Cirebon kemarin. Bagaimana perjalanan keberangkatan dan kepulanganmu, Ger? Sapa sang raja dengan ramah dan senyum yang tersungging di bibir hitamnya. Alhamdulillah, berkat Tunga Pangestu Romo, perjalananku dan para pengawal yang mengantarkan rombongan ke Cirebon tetap selamat dan tidak kurang suatu apapun, Romo. Jawab Raden Mas Tejoningrat dengan tetap menunduk seraya memberikan sembah hormatnya. Syukurlah. Bagaimana kabar Adipati Cirebon di Kasepuhan, Kalitan dan Kanoman? Tentunya kau telah bertemu dengan semua priagung Kasunanan di sana, Ger. Benar, Romo. Saya bertemu dengan mereka semua selama berkunjung ke Cirebon. Kabar beliau semuanya baik-baik saja, Romo. Bahkan mereka juga mengaturkan salam kepada Romo. Amangkurat Agung kini tersenyum puas mendengarnya sambil mengangguk-anggukkan kepala
Matanya ditebarkan kepada orang-orang yang duduk bersila di belakang putra sulungnya itu. Paman Danuboyo, apa kabar paman? Cukup lama kita tidak berjumpa paman. Terima kasih telah berkenan mengantarkan kepulangan anakku ke Mataram, ucap Amangkurat Agung kepada lelaki tua yang duduk tepat di belakang Raden Tejo Ningrat, yang disapa kini kembali memberikan sembah hormatnya dan menggerakkan tubuhnya yang sedari tadi terpekur diam dengan sedikit mengangkat mukanya. Alhamdulillah, putraku Sinuwun Sesunan Amangkurat Agung. Berkat berkah dari Sinuwun pula, saya yang sudah menua ini tetap diberi karunia kesehatan, sehingga masih mampu diperkenankan mengantarkan cucuku, Adipati Anom, kembali ke Mataram. Terima kasih atas kemurahan hati ini, Sinuwun, jawab Tumenggung Danuboyo lembut dan kembali memberikan sembahnya. Justru akulah yang harus berterima kasih kepadamu, paman. Bagaimanapun juga, paman adalah guru yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan hidup kepadaku, paman. Singgahlah untuk beberapa hari di istana baru ini sebelum paman pulang kembali ke Tegal. Aku pun merindukan untuk berbincang-bincang kembali denganmu, paman, ucap sang raja dengan senyum yang senang. Terima kasih atas perkenaan ini, Namas. Kang Mas Manduroko, bagaimana kabarmu pula, Kang Mas? Apakah semua baik-baik saja? Terutama para pasukan yang ditugaskan untuk mengiringi perjalanan putraku ini, Kang Mas, tanya sang raja kepada lelaki di sebelah Tumenggung Danuboyo. Laki yang disebutkan namanya itu segera menggerakkan badan dan memberikan sembah baktinya dengan tetap menundukkan kepala. Berkat restu Sinuwun, semua prajurit Mataram yang bertugas mengawal Adipati Anom tetap dikaruniai kesehatan, tidak kurang apapun dari sejak berangkat ke Cirebon hingga kembali lagi ke Mataram ini, Sinuwun, jawabnya dengan tegas. Syukurlah, Kang Mas. Syukurlah kalau perjalanan kalian semua lancar, tidak ada halangan apapun. Lalu siapa dua orang pemuda yang kau bawa ke pesuanan ini? Sepertinya aku baru melihatnya, Kang Mas, ucap sang raja memperhatikan dua remaja yang duduk bersila di belakang kedua tumenggungnya. Nyuwun sewu, Romo. Kedua anak itu memang sengaja kami ajak turut serta ke pesuanan ini, Romo. Mereka berdua saya temukan di Kadipaten Pemalang setelah kepulanganku dari Cirebon, Romo, jawab Adipati Anom dengan cepat. Lalu, apa kepentingan keduanya diajak serta ke sini, Ger? Tanya sang raja dengan heran. Nun sewu, Romo. Untuk aku perkenalkan kepada Romo dan keluarga keraton sekalian. Keduanya memang ingin turut serta ke Mataram untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan mereka, Romo, jawab Adipati Anom kembali. Siapa mereka itu, Nger? Yang satu adalah putra dari Adipati Pemalang, dan yang satunya lagi adalah putra Pemalang yang kabarnya masih berdarah Bajang, Romo. Oh, jadi apakah Hanggar sempat juga nyekar ke makam Eyang Pangeran Benowo sewaktu di Pemalang, Ger? Tanya sang raja. Benar, Romo. Saya berkesempatan berziarah dan juga nyekar ke makam leluhur kita di Pemalang, sekaligus beristirahat semalam di rumah Adipati Pemalang, Romo. Sesunan Amangkurat Agung kini memandang kedua pemuda asing yang masih terpekur menundukkan kepalanya itu. Hei, kau yang berbaju beskap lurik biru tua, siapa namamu? Anak siapa kau itu? Pemuda yang merasa dipanggil pun kini mulai memberanikan diri menggerakkan tubuhnya dengan mengaturkan sembah, namun tidak berani mengangkat kepala
untuk memandang Raja Mataram di hadapannya itu. Nuwun sewu sinuwun. Nama saya Subojoyo. Saya adalah putra sulung dari Adipati Purobaya, Bupati Pemalang sinuwun. Kau putra Adipati Pemalang rupanya. Bagaimana kabar orang tuamu, Cah Bagus? Alhamdulillah, berkat restu dan berkah dari Susunan Mataram, kami semua sekeluarga di Pemalang tetap dikaruniai kesehatan dan kebaikan sinuwun. Salam sembah bakti dan hormat pula dari Romo Adipati kepada Sinuwun Amangkurat Agung yang telah berkenan menerima putranya yang hina ini di Pisowanan. Sinuwun Amangkurat Agung kini tersenyum memandang sikap santun dari putra Adipati Pemalang itu. Ia kemudian juga mengamati segala gerak-gerik pemuda yang nampak lugu itu. Baik, aku terima kehadiranmu di Pisowanan keluarga ini. Selamat datang di Istana Mataram. Lalu apa kepentinganmu hingga jauh-jauh dari pesisir utara, turut serta dengan putraku datang kemari? Mohon dimaafkan atas kelancangan datang di Pisowanan keluarga Agung Mataram ini sinuwun. Adapun keperluan saya turut serta ke ibu kota Mataram adalah untuk memuaskan perasaan hati. Karena sudah lama hamba memendam keinginan untuk melihat kota Raja Mataram sinuwun. Selama ini hamba hanya mendengar kabar dari beberapa pedagang dan juga pamong praja Kadipaten, terutama tentang keindahan dan juga kemegahan keraton Pleret yang baru dibangun. Sekaligus hamba juga ingin melihat keramaian saat gerbek sekatenan di alun-alun Mataram sinuwun. Amangkurat Agung kini tersenyum senang mendengar penuturan dari Subojoyo yang lugu, sehingga meledaklah kini tawanya. Semua orang di sebelahnya pun juga turut tertawa dengan jawaban pemuda pesisir yang baru sekali ini masuk istana. Kau jauh-jauh dari Pemalang hanya untuk melihat kemegahan istanaku dan ramainya gerbek sekaten di bulan Mulut nanti, Nger. Raden Subojoyo tetap tidak berani mengangkat dagunya untuk melihat Raja Besar Mataram di depannya itu. Ia hanya memberikan sembah lagi sebelum memberikan jawabannya. Jika diperkenankan dan juga direstui oleh sinuwun, maka kedatangan saya ini juga sekaligus untuk ngangsu kaweruh dan menjadi cantrik kepada para abdi dalam di sini, belajar tentang peranata cara jalannya pemerintahan di Mataram. Begitulah yang menjadi harapan kedua orang tua saya sinuwun, agar kelak saya memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebelum menggantikan kedudukan menjadi seorang adipati di Pemalang. Bagus kalau begitu, Le. Tentunya kau pun harus rajin jika berkeinginan untuk belajar tentang tata cara pemerintahan istana. Jika memang kau cakap, tidak menutup kemungkinan pula kelak kau akan dapat diangkat menjadi abdi dalam di Istana Mataram ini. Terima kasih sinuwun. Sungguh merupakan berkah bagi saya dengan perkenaan dan restu dari sinuwun ini, jawab Subojoyo dengan memberikan sembahnya seraya membungkukkan badan hingga menempel ke arah lantai. Lalu siapa anak muda di sebelahmu itu? Hei, siapa namamu yang berbaju coklat lurik? Tanya Amangkurat Agung dengan keras dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya kepada remaja di sebelah Subojoyo. Mendengar suara sang raja ditujukan kepadanya, maka Burhan kini segera memberikan sembah hormat seraya membukakan badan meniru apa yang dilakukan oleh teman seperjalanannya tadi. Duduklah kembali, Cak Bagus. Siapa namamu dan anak siapa kau itu? Apakah mempunyai keperluan yang sama dengan putra dari Adipati Pemalang itu juga?
Mohon ampun Sinuwun. Nama saya adalah Burhan Sinuwun. Saya adalah putra dari Tunggul Waseso, Lurah Desa Warurejo, yang masih wilayah Kadipaten Pemalang juga Sinuwun. Jawabnya dengan suara bergetar karena mendengar suara sang raja yang sangat berwibawa di telinganya. Burhan, lalu apa keperluanmu jauh-jauh datang kemari? Tanya Amangkurat Agung. Dia memiliki kepandaian dalam bidang kesusastraan, menyungging, dan berminat dalam ilmu pedalangan, Romo. Burhan datang kemari karena ingin mengasah dan meningkatkan bakatnya di Mataram ini, jawab Raden Mas Tejo Ningrat. Jadi begitu. Biar aku yang bertanya langsung kepadanya, anakku. Raden Mas Tejo Ningrat mengangguk dan kemudian memberikan sembahnya. Mohon ampun Sinuwun. Betul apa kata dari Pangeran Adipati Anom? Saya datang kemari karena dorongan untuk belajar lebih baik lagi tentang minat tersebut, jawab Burhan dengan suara lembut sambil sekali lagi memberikan sembahnya. Apa kepandaian yang sekarang kau miliki, anak muda? Nuwun sewu Sinuwun. Saya menyerat sastra, menyungging, serta sedikit mendalang dan bermain gamelan. Ya, luar biasa. Kebetulan Mataram membutuhkan pemuda yang memiliki bakat tersebut. Kalau kau rajin belajar dan mengasah bakat kepandaianmu, tidak menutup kemungkinan kelak kau akan aku angkat sebagai juru sastra sekaligus juru sungging dalam istana, Ger. Terima kasih atas sanjungan dan perkenaan ini, Sinuwun. Sungguh sebuah kehormatan dan anugerah bagi hamba atas izin tersebut. Semoga kesempatan ini tidak saya sia-siakan dan saya anggap berkah dari Sinuwun, jawab Burhan seraya memberikan sembah hingga menekukkan badan di lantai bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Kalau kau memang cakap dalam bidang pedalangan dan karawitan, kau pun bisa juga belajar kepada istriku, Ratu Turun Tumini. Dia adalah ahlinya dalam bidang tersebut, ucap sang raja sambil menengok perempuan anggun di sebelah kirinya. Wanita yang disebut itu tersenyum hormat membalasnya. Rupanya dia pun tertarik mendengar penuturan pemuda yang dibawa oleh rombongan anak tirinya yang ternyata memiliki minat dalam bidang yang dikuasainya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan atas kemurahan Sinuwun Amangkurat Agung. Sungguh sebuah impian dan angan-angan bagi saya dapat langsung belajar pada Ibu Ratu. Nama Ibu Ratu Turuntum di Mataram sudah begitu kondang di mana-mana. Keahlian beliau dalam berwaranggono dan mendalang sudah sangat masyhur di seantero bumi Jawa, jawab si Burhan. Ratu Turuntum kini tersenyum puas mendengar penuturan dari Burhan, sekaligus menjadi bangga karena rupanya namanya telah dikenal luas jauh sampai ke pelosok negara manca. Kalau kau memang bersungguh-sungguh untuk belajar, maka dengan senang hati aku pun akan berbagi ilmu kepadamu, Le. Bergabunglah dengan para cantrik yang lain yang memiliki minat yang sama denganmu. Jangan mudah putus asa dan tekunlah dalam menuntut ilmu. Kau harus rendah hati sebagai seorang murid, ucap Ratu Turuntum dengan suara yang lembut dan senyuman yang tersungging manis di bibir merahnya. Senti kau tahu, Gusti Ratu, saya akan menuruti semua perintah dari Gusti Ratu demi dapat belajar kepada Gusti, jawab Bagus Burhan dengan menundukkan badannya lebih dalam seraya memberikan sembah hormat kepadanya. Burhan, tentunya kau pun akan aku wajibkan untuk membuat gambar diriku dan keluarga Istana Pleret untuk kemudian dipajang di kedaton ini. Aku ingin melihat pembuktianmu bahwa kau memiliki kepandaian menyungging yang bagus, kata Sinuwun Amangkurat Agung menimpali.
Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menyungging Sinuwun dan juga keluarga istana Pleret ini, ujar Burhan dengan lembut. Semua yang mendengar kini menjadi puas dan penasaran untuk segera melihat pembuktian keahlian dari Burhan itu. Namun sebelum pembicaraan sampai pada pokok utama pasowanan tersebut, mendadak dua orang tamtomo juru jaga pintu gerbang benteng Cepuri berseragam prajurit Mataram kini datang ke dalam Barilung Setinggir untuk memberikan laporan penting kepada sang raja. Kedatangannya begitu terburu-buru dan gugup ketika menghadap di dalam pisowanan pagi itu. Nyuwun duka Sinuwun, apabila kedatangan kami begitu lancang sehingga mengganggu pasowanan keluarga ini Sinuwun, ucap salah seorang tamtomo dengan sembah hormat seraya merebahkan diri bersujud di lantai. Ada apa ini? Kau tidak aku undang, tetapi berani datang kemari, tegur sang raja dengan suara yang keras karena terkejut dengan kehadirannya. Nyuwun sewu Sinuwun, di Paseban Jawi telah menunggu beberapa orang tumenggung yang baru saja kembali dari wilayah Brangwetan. Mereka berkeinginan untuk bertemu dengan Sinuwun guna memberikan laporan tugasnya. Apa tidak bisa diundur sampai siang nanti? Mohon maaf Sinuwun, para tumenggung menghendaki segera diperkenankan karena ada laporan yang mendesak yang perlu disampaikan langsung kepada Sinuwun, terutama mengenai persoalan Blambangan, jawab sang prajurit dengan badan yang tetap tersungkur di lantai. Mendengar kata Blambangan disebut-sebut, mendadak Amangkurat Agung terkesiap. Pikirannya seperti telah menduga ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Ia kemudian bangkit berdiri dari duduknya dan berkaca pinggang, dan dengan mata yang tajam ia melotot menunjukkan sikap marahnya. Nafasnya kini mulai berat sehingga dadanya terlihat naik turun. Baiklah, panggil segera para tumenggung itu agar segera menghadap kemari. Kita selesaikan dulu masalah Blambangan dan hal-hal yang perlu dirundingkan lebih lanjut. Nger putraku Tejoningrat, aku belum mendengar laporanmu tentang rencana pertunanganmu dengan Putri Cirebon yang seharusnya kita rembuk pagi ini. Namun dikarenakan ada laporan yang mendesak, maka sore nanti kau harus menghadapku kembali, Nger. Apa kau mengerti? Ucap sang raja. Mengerti, Romo, jawab Adipati Anom dengan pendek. Nger putraku, kembalilah kau ke kesatrian, dan juga semua yang hadir, aku perkenankan kembali melakukan pekerjaannya masing-masing. Tunggu kabar dariku agar kita dapat berkumpul kembali, perintah sang raja lebih lanjut. Semua kini segera memberikan sembah hormatnya kepada Sesuhunan Amangkurat Agung, lalu kemudian beringsut meninggalkan Balerung Setinggil. Hanya sang raja yang didampingi oleh Patih Wirokuno yang menunggu kedatangan para tamtomo karena mereka hendak untuk dapat bertemu langsung dengannya pagi hari itu juga.